Bentar. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Kayak masih ada yang kurang ya. Bentar. Nah, ini baru benar. Hai sobat fisika. Meanwhile, in our universe. Kayaknya masih ada yang kurang ya. Bentar. Nah, ini baru benar. Hai sobat fisika. Anggap saja ada di intro dari video ini. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Joel. Pada video kali ini kita akan belajar seputar pemrograman, yaitu pembuatan kelas karyawan manajer pada sebuah perusahaan. Sebelum masuk ke videonya, perkenalkan nama saya Zulfikar Aful Ahmadi dari Prodi Desain Construction dari KDC 1B. Di sini baik, langsung saja ke videonya. Check it out. Baik, untuk yang pertama kita akan membuat kelas karyawan karena karyawan merupakan hal yang paling kecil dalam suatu perusahaan. Nah, pada kelas karyawan ini sendiri berisikan atribut dan juga metode. Dan untuk atributnya sendiri bagi menjadi dua, yaitu ada string dan juga int. String ini digunakan untuk menambahkan suatu huruf atau kata ataupun apapun itu yang berkaitan dengan alfabet. Dan selanjutnya tentang int ini sendiri digunakan untuk bilangan bulat atau memasukkan suatu bilangan. Jadi seperti contoh, string ini bisa digunakan untuk pemberian nama ataupun yang lainnya. Dan pada konteks di sini pada kelas karyawan ini sendiri string ini berfungsi untuk menambahkan nama pada suatu karyawan di suatu perusahaan. Nah, sedangkan int di sini digunakan untuk pemberian bilangan atau gaji pada suatu perusahaan atau gaji suatu karyawan di suatu perusahaan. Baik, untuk selanjutnya di bagian publik karyawan, dan di sana ada dis nama dan juga dis gaji. Di sana untuk menambahkan nilai atau menambahkan nama dari suatu karyawan di suatu perusahaan ataupun nominal gaji karyawan dari suatu perusahaan. Ya, selanjutnya pada public string get nama dan juga public int get gaji ini sendiri kurang lebih sama kegunaannya pada public karyawan, dis nama dan juga dis gaji tadi untuk menambahkan suatu informasi nama pada suatu perusahaan, nama karyawan pada suatu perusahaan, dan juga gaji suatu karyawan pada perusahaan itu sendiri. Dan untuk public string get info karyawan, return nama plus nama gaji di sana kurang lebih juga sama, namun dalam konteks ini itu lebih kompleks saja karena menyangkut kedua hal tersebut. Dan untuk sebelumnya kan satu-satu begitu, kurang lebih seperti itu. Nah, selesai pada kelas karyawan, selanjutnya kita menuju ke kelas manager. Di kelas manager ini sendiri terdapat kelas manager extend karyawan. Nah, maksudnya ini sendiri yaitu sama seperti artinya, extend merupakan memperluas atau memanjangkan. Jadi pada suatu company atau perusahaan, hal yang kecil ada karyawan, dan jika diperluas akan adanya manajer dan juga perusahaan. Dan ini masih dalam konteks manajer sebelum ke perusahaannya. Dan ini juga masih menyangkut pada karyawan di sebelumnya, namun ini lebih ke konteks lebih ke atasnya begitu. Nah, pada manajer atau kelas manajer ini sendiri menggunakan atribut yaitu int, sama seperti sebelumnya. Int digunakan untuk bilangan, maka dari itu ini dalam konteks manajer ini jumlah proyek. Nah, selanjutnya super ini sendiri berfungsi untuk memanggil nama dan gaji pada kelas sebelumnya, yaitu pada kelas karyawan. Dalam di konteks di sini super dalam kurung nama dan gaji dapat memanggil atau menuliskan misalnya saya sendiri yaitu Zulfikar, gajinya berapa, misalnya 5 juta ataupun berapa. Dan di sini berpunya kurang lebih seperti itu karena kan masih menyangkut
pada kelas sebelumnya, yaitu kelas karyawan. Dan di jumlah proyek ini sendiri yaitu suatu karyawan ini mengerjakan jumlah proyeknya sampai berapa, misalnya mengerjakan 5 proyek dalam suatu perusahaan ataupun berapapun itu, yang penting dalam konteks bilangan karena menggunakan INT di sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode override ini sendiri, yaitu digunakan seperti pada di sini, yaitu daftar manajer, yaitu siapa saja manajer yang ada di suatu company. Ya kurang lebih seperti itu, seperti memanggil siapa saja manajer yang ada di suatu perusahaan atau company di dalam program ini, Java NetBeans ini. Ya. Setelah selesai pada kelas manajernya, kita langsung berpaling ke kelas perusahaan. Ya. Jadi konteksnya ini kurang lebih sama dari awal, yaitu di sini, namun ada tambahnya di sini, yaitu ArrayList. Nah, ArrayList ini digunakan untuk list dari semua karyawan yang ada pada company atau perusahaan pada program ini. Dan selanjutnya pada metode public void, hal ini digunakan untuk menyantumkan nama karyawan pada list-listnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah selesai pada ketiga kelas tersebut, yaitu karyawan, manajer, dan juga perusahaan, saatnya kita membuat main class. Dan main class ini memiliki fungsi yaitu seperti kesimpulan dari ketiga kasus sebelumnya, yaitu karyawan, manajer, dan juga perusahaan. Nah, pada main class ini sendiri saya memasukkan nama karyawan, yaitu ada 3 orang. Dan yang pertama itu bernama Zulfikar sendiri dengan gaji 10 juta. Dan juga karyawan yang kedua, yaitu saya beri nama karyawan B dengan nama Joel dengan gaji 20 juta. Dan yang karyawan ketiga atau karyawan C, saya beri nama Azil dengan gaji 30 juta. Nah, selanjutnya bagaimana cara menginput ketiga karyawan tersebut dalam perusahaan, yaitu dengan perusahaan data karyawan dalam kurung karyawan A, B, dan juga C, yang kurang lebih sama seperti yang terlambat pada program Java di layar. Dan selanjutnya mengenai manajernya sendiri, yaitu kurang lebih sama dengan karyawannya. Di sini saya beri nama manajer X dan juga manajer Y dengan atas nama Ahmad Farel Zilan dan juga Hafi Fauzi dengan gaji rata-rata 20 juta dan juga 25 juta. Dan juga di sana cara menginput dari jumlah proyek yang dikerjakan, yaitu dengan menuliskan jumlah proyek 4 dan juga 5 yang dikerjakan oleh kedua manajer tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, setelah selesai dari pengerjaan semua main Java dan juga kelas-kelas dari perusahaan, manajer, dan juga karyawan, kita bisa langsung run untuk menjalankan program di program Java NetBeans ini. Ya, setelah menekan tanda segitiga hijau dan muncullah seperti ini. Baik, kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say bye.